Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, Tuhan seluruh semesta alam yang telah menciptakan, menjaga sehingga sudah selayaknya ya, sudah sepantasnya kita sebagai hambanya terus bersyukur, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Logikanya sederhana sebenarnya teman-teman, ketika kita memang kurang yakin bahwa kalau di kehidupan kita sehari-hari, misalnya nih kalian kerja nih, atau mungkin kalian kerja aja deh, kalian kan punya bos ya, otomatis kan kalian masuk kerjanya juga sudah ada aturannya kan, jamnya, pakaiannya mungkin, sepatunya mungkin gitu. Ya itu logika tersebut sama dengan ketika kita beribadah, tentunya ada aturannya, ada anjurannya dan sebagainya. Sehingga sudah sangat wajar lah ya, sudah sangat common sense gitu kalau kita memang harus terus belajar beribadah dan bersyukur kepada Sang Pencipta. Kemudian suatu salam semoga selalu tercurahkan ya kepada satu-satunya manusia yang mempunyai akhlak yang sempurna dan selalu memikirkan kita sebagai umatnya agar makin banyak umatnya yang masuk surga dan nanti bertemu di Al-Kautsarnya beliau. Pada pagi hari ini teman-teman ya, mohon maaf nih, saya baru sebentar. Mohon maaf, saya baru bisa ya untuk bimbingan untuk KKP ya, ketiga 5 kelas I1 sampai I5. Dan semalam saya sudah baca panduannya, beberapa poin sudah saya highlight di situ, dan saya sudah coba untuk merecap ya masing-masing kelas. Sekarang sudah dibagi ya, sudah dibagi ketuanya, yang ada nomor teleponnya juga, ada daftar hadir, daftar nilai, dan di situ ada anggotanya juga. Kemudian saya cek dengan buku panduan, setiap kelas memang dari 11 bab ya, itu 4-nya itu sama sebenarnya. 5A, PT apa itu yang perkebunan atau apa gitu ya. Kemudian yang apa namanya Bapak Sunjoyo yang leadership itu juga 11 ya. 8A itu juga sama dan yang lain. Yang lainnya beda-beda. Nah, itu sudah saya rangkumkan dalam bentuk PDF yang semalam sudah saya kirim. Jadi mohon teman-teman sambil kita diskusi nih, kalian bisa ngecek nih gitu. Mangga terserah mau ketuanya atau mau anggotanya sama-sama ngecek apakah betul yang sudah saya buat. Karena khawatir saya misinterpretasi gitu. Jadi tujuannya apa teman-teman saya buat itu agar memudahkan kalian sebenarnya untuk mengidentifikasi nih topik apa yang harus saya kerjakan dan kemudian dituangkan dalam laporan akhir ya tentunya. Nah, jadi kalian bisa sambil ngecek file namanya kalau nggak salah list tugas KKP 35 deh. Kalau nggak salah. Di situ semua kelompok sudah saya breakdown di sebelah kanan terkait dengan tugas-tugasnya harus create topik apa saja. Ya kan? Nah, itu mungkin yang pertama ya, agenda pertama. Jadi kalian saya rekomendasikan untuk mengecek kembali apakah yang saya buat sudah betul. Kalau misalnya ada kesalahan, komen saja atau ngomong aja nanti biar saya juga akan ganti untuk dokumen saya. Sehingga saya akan ngecek nanti di laporan akhir bab 1 misalnya perusahaannya apa dan topiknya apa gitu. Misalnya ya, bab 2, bab 1 nggak usah BMC deh, bisnis model kanvas. Dan seterusnya sampai yang terakhir di bab 11 yaitu leadership atau communication skill gitu saya lupa. Nah, itu mohon kembali lagi saya ingatkan
Kemudian yang kedua, teman-teman, kita akan screening, baca bersama-sama terkait panduan, agar saya kepengennya tuh saya dan teman-teman tuh punya visi yang sama, punya tujuan yang sama, untuk mensukseskan nih KKP 35. Kebetulan tahun lalu saya ikut panitia dan penguji. Kalau tahun ini saya ditugaskan oleh Rodi ya, untuk jadi pembimbing saja. Panitia dan pengujinya saya tahun ini enggak. Gitu. Kalau tahun lalu saya nguji kelasnya Pak Eka. Gitu. Saya ingat banget soalnya. Nah, kemudian untuk tahun ini saya ditugaskan untuk membimbing kelas I ya. Kelas I. Itu kedua. Kemudian bentar ya. Dan yang ketiga, teman-teman, adalah kita diskusi terkait dengan format laporan akhir ya. Karena kan nanti kalau tidak salah itu di panduan KKP dimulai tanggal 14 sampai 19 Januari. Ya kan? Full online. Karena biasanya kan kita visit ya ke company, itu enak itu. Kalau menurut saya ya, kalau saya senang jalan-jalan soalnya gitu. Temen karena COVID ya, masih COVID lah ya. Ya udahlah kita sabar dulu online dulu. Gitu. Jadi 14 sama 19 itu adalah KKP-nya, event-nya, berlangsungnya nih. Ya kan dari 11 perusahaan itu nanti akan bergantian mengisi sesuai dengan jadwal mereka masing-masing gitu. Nah, di situ kalian nanti mohon saya berharap sekali kalian bertanya sesuai dengan tugas yang sudah ditentukan. Sebagai contoh nih ya, misalnya kelas 1I misalnya ya, bab 1 dia BMC ya, kan so yang beda misalnya terkait dengan apa namanya 1E misalnya. 1E itu let's say lah ya, atau 1E misalnya terkait dengan bagaimana mengurangi stres karyawan. Nah, di PT misalnya satu itu perusahaannya apa ya? Saya lupa. Misalnya di PT Telkom nomor 9 deh. Misalnya 1E untuk perusahaan nomor 9. Berarti mengurangi stres karyawan di PT Telkom Indonesia. Nah, dari situ saya berharap salah satu dari kalian yang bertanggung jawab untuk mengerjakan bab 1 misalnya itu bertanya terkait itu ke narasumber tentunya, bukan ke saya, karena kan yang isi nanti kan perwakilan dari perusahaan tersebut gitu kan. Jadi bertanya itu nanti jawaban dari beliau kalian tuangkan tuh dalam bentuk tulisan gitu. Jadi pas eventnya, pas KKP-nya 14-19 Januari itu, kalian tolong kita sama-sama menyiapkan pertanyaan yang relevan dan tentunya harapannya nanti jawabannya juga sesuai. Karena itu nanti untuk kalian tulis di dalam bentuk laporan akhir. Dan selanjutnya yang keempat, next meeting, insya Allah saya akan finalisasi ya, kan rekomendasi dari Prodi itu total ada 6 kali bimbingan, 3 sebelum event KKP dan 3 kali setelah event KKP. Gitu. Nah sekarang kita baru pertama kali nih, jadi insya Allah mungkin Desember 2 kali lah ya, sampai minggu depan insya Allah saya 1 lagi jika tidak ada halangan ya. Karena saya sekarang ada project hibah Kemendikbudristek teman-teman yang mahasiswa juga ngisi ya. Saya juga sambil ingetin nanti tolong teman-teman yang belum ngisi kuesioner untuk mengisi ya, karena itu nanti akan kita laporkan dalam bentuk penelitian. Nah, misalnya Desember 2 kali, Januari misalnya 1 kali, jadi pas 3 kali. Nah, yang kedua, agenda yang kedua besok, insya Allah, itu nanti kita akan lebih diskusi terkait dengan teknis terkait pengerjaan
sama formulasi pertanyaan nih. Gitu. Jadi saya harap kalian nanti setiap orang dalam kelompoknya sudah menyiapkan pertanyaan sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Nanti kita akan detailnya akan lebih bahas. Itu dulu teman-teman. Nah, terus terakhir nih, agenda sekarang, pagi ini, itu saya akan sama-sama kita belajar terkait dengan panduan, dan kita akan melihat nih, format laporan akhirnya. Biar kalian mulai sekarang sudah bisa mencicil nih, gitu. Ya kan? Minimal kan gambaran umum perusahaan. Ya kan? Itu kan macam kayak Pertamina, kemudian Pegadaian, area Bandung 1, ya itu kan bisa dilihat ya di Google atau di media lain gitu, sehingga kalian tidak kerepotan atau keteteran saat nanti membuat laporan akhir. Itu dulu teman-teman. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan nggak? Belum saya lanjut. Bentar ya. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Gimana? Nggak ada? Udah, kalau nggak ada sarapan dulu, ya kan, makan dulu. Gitu. Ada ya? Oke. Sekarang kita mulai ke oh ya, saya jadi ingat nih. Setelah nanti kita belajar buku panduan, baca bareng-bareng, nggak semuanya tentunya ya, yang sudah saya highlight saja, itu saya kepengen nanti perwakilan dari kelompok ya, menyampaikan apakah betul yang sudah saya tulis tugasnya. Itu biar nanti saya nggak mau nanti terjadi miskomunikasi gitu ya, atau kesalahan dalam penulisan gitu kan. Sehingga harapannya nanti kelompok yang saya bimbing bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Gitu. Oke. Let's say lanjut ya. Filenya kalian udah dapat belum ya? Sudah? Udah, Pak. Sudah. Oke. Ini kenapa nggak diganti foto saya aja nih? Oke, teman-teman. Kalian bisa juga nih buka masing-masing ya di device-nya. Saya akan, yang saya highlight kuning aja. Pertama nih, dasar pemikiran penting tentunya kan, karena untuk mengetahui latar belakang maupun alasan nih kenapa kalian perlu ikut dan sebagainya. Ya kan? Jadi pada intinya adalah dalam event saya jujur saya sangat, ketika saya masuk pertama kali di Unisba ya, tahu manajemen ada KKP itu saya curious gitu. KKP itu kuliah kerja perusahaan tuh bedanya apa dengan KKN gitu. Terus kemudian aktivitasnya ngapain sih gitu kan. Setelah dijelasin oleh Bu Sri, saya jadi keren juga Bu. Kayak apa ya? Kayak studi, kalau dulu zaman sekolah SMA, SMP kan studi banding atau apa gitu ya. Kalau ini kan enak loh. Kita bisa langsung melihat langsung ke perusahaan gitu kan, datang ke pabriknya, ya kan, ngobrol dengan manajer atau supervisor misalnya. Itu bagi saya menarik gitu. Karena saya bisa mengkonfirmasi apa yang saya tahu dan saya dapat di bangku kuliah dengan yang ada di dunia kerja atau dunia nyata seperti apa. Makanya di sini teman-teman, ya kan, kalian itu harapannya ya kan nanti bisa mengembangkan diri, tentunya dari aspek perspektif, knowledge dan sebagainya ya. Ya kan? Yang nanti harapannya adalah ketika kalian nanti sudah lulus, kalian bisa lebih bermanfaat nih buat Indonesia maupun buat agama Islam. Tentunya itu harapannya. Harapan noble purpose-nya di situ. Nah, selain itu juga dalam event KKP ini kalian dapat gambaran nih, ya kan?
secara utuh lah ya harapannya nih, karena kita online ya sebenarnya, terkait gambaran utuh ya kan, terkait dengan kondisi nih real di lingkungan atau di dunia industri atau dunia usaha, ya kan. Di situ kalian bisa lihat langsung bagaimana cara mereka memproduksi, bagaimana cara mereka packaging sampai dengan pemasarannya, ya kan. Itu menurut saya benar-benar menarik ya, dan itu saya sepakat ini terus diteruskan aja gitu, ya kan. Selain itu juga kalian nanti tentunya ya kan punya pemahaman yang utuh karena kalian punya pengetahuan terkait dengan teorinya yang sudah kalian pelajari di bangku perkuliahan, dan kalian juga dapat ilmu praktisnya gitu, ya kan. Karena kalian tadi ketika kalian mengikuti event ini, harapannya tadi menurut saya adalah apa yang sudah kalian tahu itu dikonfirmasi gitu dalam perspektif dunia usaha atau industri. Tentunya biasanya dunia industri atau dunia usaha itu lebih cepat geraknya, pace-nya itu lebih cepat dibandingkan dengan teori. Karena kan teori itu muncul setelah dilakukannya banyak eksperimen. Jadi makanya saya termasuk orang yang tidak setuju kalau dibanding-bandingkan antara teori dan praktik. Karena kedua hal itu saling berkesinambungan, saling berkelanjutan. Teori itu muncul dari praktik sebenarnya, ya kan? Jadi tidak mungkin ada teori sebelum ada praktik, gitu. Makanya kalau dalam konteks penelitian itu ketika satu orang peneliti mau bikin teori, dia harus melakukan eksperimen, kemudian FGD dan sebagainya. Barulah dia bisa membentuk satu variabel yang itu menjelaskan dari teori tersebut, turun-turunan dari teori tersebut. Selain itu teman-teman juga harapannya ya kalian nanti bisa mencapai beberapa kompetensi ya. Yang satu adalah analisis lingkungan bisnis. Ya kan, bagaimana ini diterjemahkan dalam bentuk BMC salah satunya. Kemudian yang kedua teman-teman ya kan mengetahui POLC lah ya, salah satu ilmu dasar dalam manajemen. Ya kan, bagaimana misalnya PT CGI, ya kan, perusahaan nomor 1 Cyber Global Indonesia, dia melakukan perencanaan, ya kan, kemudian bagaimana melakukan perorganisasian dan seterusnya. Kemudian tentunya kalian juga nanti diharapkan mampu punya konsep-konsep ya terkait dengan 4 konsentrasi ya kan, sehingga harapan saya juga pengen tahu dari ketua kelompok ya atau mungkin perwakilan itu ketua dan anggotanya itu dari konsentrasi mana aja. Harapan saya lengkap. Contoh misalnya, ketua dari konsentrasi keuangan misalnya. Kemudian 4 anggotanya itu dia dari pemasaran, dari operasional, SDM 2 misalnya. Dan seterusnya. Ya kan? Kemudian juga ya kalian leadership dan sebagainya. Ini kan yang tadi saya jelaskan, konsepnya adalah kita tuh di event ini kita mengundang para narasumber tentunya berkompeten ya dan relevan dari perusahaan, ya kan, baik itu manajer maupun yang selevel. Kalau tahun lalu yang saya ingat, yang levelnya GM itu Mayora sama hotel apa ya? Saya lupa ya. Itu GM apa ya? Ibu-ibu. Kalau yang Mayora bapak. Iya, setahu saya itu yang level GM ya. Yang lain narasumber yang lainnya owner kalau enggak manajer. Gitu. Ya kan? Nah, nanti tentunya mereka akan menyampaikan materi yang sudah ditentukan ya, yang sudah direkomendasikan oleh prodi. Yang tidak jauh dari fungsi-fungsi manajemen dan sebagainya. Nah, ini teman-teman. Diwajibkan menyusun laporan KKP secara kelompok dan mengikuti pembimbingan. Ya kan? Sebelum event KKP dan sesudah KKP yang tadi saya bilang. Gitu. Jadi memang laporan akhir ini menjadi salah satu output yang harus kalian selesaikan. Dan kalian sebenarnya juga bisa melihat contoh ya dari kakak tingkat kalian lah ya, atau mungkin teman-teman kalian. Ini tujuannya kalian bisa belajar sendiri lah ya. Ini penting juga sebenarnya, tapi nah ini tema kegiatannya teman-teman.
Melalui KKP, kita siapkan wirausaha muda mandiri dan manajer profesional berwawasan global. Jadi kata kuncinya adalah dalam event ini Prodi akan berusaha ya semaksimal mungkin untuk menghasilkan wirausahawan muda sukses ataupun profesional gitu. Nah, makanya nanti ada dari Singapura tuh bisa association atau apa gitu. Gitu. Jadi itu kan dalam bentuk wirausaha ya, setahu saya. Jadi harapannya kalian bisa belajar langsung dari para ahlinya nih, gitu. Karena akan lebih menarik dan lebih terupdate biasanya. Paling tidak di level perusahaannya dia. Nah, ini waktu dan tempat pelaksanaan teman-teman. 14 sampai dengan 19 Januari 2022. Oh, bentar lagi tahun baru ya. Dengan objek di perusahaan-perusahaan di lingkup Jawa Barat dan juga nasional. Gitu. Jawa Barat tadi ya, salah satunya adalah Pegadaian, ada Bandung 1, nasional ya ada saya CGI kayaknya nasional apa Bandung ya. Nasional ya Telkom ya, Pertamina, kemudian yang lain. Bahkan sebenarnya internasional ya. Ada yang dari Kairo juga, cuman di panduan itu masih belum keluar tuh namanya, nama perusahaannya. Mungkin lagi proses ya. Harusnya ini Jawa Barat, nasional dan internasional, ya nggak? Karena juga ada di Singapura kan. Anyway, kemudian semester 7 nih. Kalian semester berapa sih? Kayaknya saya lihat di Excel yang dikasih sama Bu Indah, kalian angkatan 19 ya udah boleh ngambil ya? Bener ya? Benar, Pak. Iya, Pak. Oh gitu. Berarti kalian sekarang semester berapa? Semester 5, Pak. Oke. Oh iya, 5. Kalian pinter-pinter apa gimana nih? Kok bisa ngambil semester 5? Iya nggak? Berarti harusnya kan IPK kalian berapa ya? 3 lah, 3 koma lah, atau mungkin 2,75 ke atas. Iya nggak? Bener nggak? Karena bisa ngambil Ya, mata Pak. kuliah yang atasnya kan, yang semester atasnya. Bener? Berarti harusnya nanti apa namanya? Mukjizat. Nanti harusnya nanti laporannya keren dong, ya nggak? Gitu. Harus ini dong dibuktikan nih. Karena saya kan dulu sempat ini ya 5 tahun kerja dulu ya sebelum ngambil S2 itu. Diskusi saya dengan teman yang di HRD itu, kadang mereka itu, saya nggak tahu sekarang ya, saya nggak tahu detik ini update-nya seperti, cuman kalau dulu tuh kadang itu males rekrut IPK terlalu tinggi, 3,75, 3,8. Kenapa? Karena pas diwawancarai itu tidak mencerminkan, gitu, mencerminkan IPK tersebut gitu, maksud diskusi saya ini. Tapi tidak selalu sebenarnya. Artinya ketika kalian apply dan HRD tahu IPK kalian, ekspektasinya tinggi dong. Gitu. Ya kan? Nah, sehingga ya minimal kalian bisa menjawab dengan baik, dengan apa ya? Atau mungkin kalau nulis summary bisa bagus dan sebagainya. Itu kan salah satu bentuk mencerminkan IPK kalian. Jadi maksud saya anak kalian semester 5 nih ya. Berarti harusnya ya bagi saya harapannya adalah kalian bisa perform dengan terbaik lah, dengan almost perfect. Oke, kemudian selanjutnya ya tadi peserta ya. Nah, ini masa bimbingan nih kan, tadi saya bilang ada 2 ya. Sebelum dan sesudah KKP. Ya kan? Nah, sebelum ini mencakup pembimbingan membuat pedoman wawancara dan persiapan materi laporan KKP dan lain-lain lah ya. Praknya sebelumnya. Gitu. Kemudian yang setelahnya baru nanti pembimbingan terkait laporan KKP. Ya kan? Penulisan dan sebagainya. Kontennya dan sebagainya. Oke, terus apa lagi nih? Nah, ini nih
pelaksanaan kegiatan KKP. Mahasiswa wajib mencatat informasi yang diberikan oleh pihak perusahaan. Mereka wajib menanyakan hal yang relevan dengan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing kelompok. Sehingga sekarang itu kalian sudah tahu harus ngerjain apa nih, ya kan? Tugas atau tanggung jawabnya ngapain nih, gitu. Makanya saya bikin tadi file PDF yang saya share di grup itu, kelompok 1 misalnya kan, apa nggak? Kelompok 2 apa dan itu tadi, biar kalian sudah bisa mengidentifikasi apa yang harus lakukan, gitu. Jadi ya sebenarnya dalam kehidupan sehari juga begitu ya, dalam kuliah, dalam berromansa atau dalam berbisnis, kalian harus tahu apa yang kalian lakukan gitu. Jangan sampai ngelakuin sesuatu yang kalian tuh nggak tahu tujuannya apa, maksudnya apa gitu. Ini kayak orang hilang gitu. Ya kalau dalam agama kan kita tahu lah, ya kan, kenapa kita diciptakan kan. Wa khalaqtul bla bla bla. Saya nggak mau ceramah nih. Itu sebenarnya bentuknya begitu tuh. Kita di dunia ini ngapain gitu. Gitu. Nah, sini Kak, duduk Kak. Nah, kemudian pembuatan laporan kegiatan KKP, teman-teman. Mahasiswa wajib membuat laporan tertulis sesuai format. Ya kan? Format itu sudah disediakan tentunya oleh Prodi. Sepertinya timnya tuh biasanya ya Pak Rusman, Bu Indah, gitu-gitulah. Musli. Gitu. Kemudian, nah, pembimbingan nih maksimal 6 kali pertemuan sebelum pelaksanaan, sebelum KKP lah ya 3 kali, setelah KKP 3 kali gitu. Dan memang Bu Indah waktu itu sudah share daftar hadirnya, daftar hadir sama daftar nilai dalam bentuk Excel. Nanti akan saya tunjukkan coba, Insya Allah ya kalau nggak lupa ya. Nah, kalian teman-teman nih ya, semua kelompok nih yang mau pakai akun Zoom silahkan untuk diskusi nih. Tinggal bilang ke saya, nanti akan saya berikan username dan juga passwordnya. Gitu. Tentunya kalian kalau mau setiap ketua nih ya, setiap kan ada 5 kelompok, setiap ketua itu sudah janjian, sudah punya jadwal. Hari ini jam ini gilirannya kelompok 1 misalnya. Ya kan, tolong dikoordinir nih sama kalian. Siapalah yang mengkoordinir silahkan, biar nanti nggak bentrok untuk penggunaan akun Zoom nih. Gitu. Nggak bentrok dengan jadwal yang lain, dan juga nggak bentrok dengan jadwal saya gitu. Gitu ya, jadi tolong ditentukan kelompok 1 mau hari apa, jam berapa, kelompok 2, seterusnya sampai kelompok 5. Nah, kelulusan KKP, nanti kita akan lihat daftar nilai ya, itu dari pembimbingan, kehadiran, keaktifan, kemampuan dalam sidang, dan laporan akhir. Ini saya jadi ingat kemampuan dalam sidang. Memang kan tentu ada sidangnya ya, karena tahun lalu saya jadi penguji dan juga panitia. Di situ teman-teman, yang saya temukan nih ya, ini saya nggak berharap ada di kalian. Saya nggak tahu ya, di persepsi saya ya, ini kan online teman-teman. Online itu kan saya nggak tatap muka nih, saya nggak tahu di orang di belakang layar tuh dia ngapain, megang apa, saya nggak tahu ya. Nah, saya tuh hanya menanyakan sesuatu yang ada di tulisan mereka, teman. Contoh nih, yang saya ingat itu dulu pertanyaan terkait pegadaian. Saya ingat karena di proposal tersebut mereka itu bilang, dan artinya memang benar, artinya pegadaian waktu itu jadi pembicara apa ya? Yang di situ tuh ada pegadaian coffee shop gitu lah intinya lah. Kayak coffee shop cuman di pegadaian gitu. Nah terus kemudian saya nanya nih ke mahasiswa nih, menurut Anda apa yang dilakukan oleh pegadaian nih dalam konteks strategi untuk menarik para konsumennya? Di laporan itu ditulis salah satunya ya tadi ya, bentuknya emasnya ada yang variannya banyak ya. Ada yang emas 24, antam dan sebagainya.
plus bikin coffee shop ya kan dan sebagainya ini seperti itu. Kemudian mahasiswa tersebut saya jujur lupa namanya siapa ya. Kayak bingung teman-teman. Bingung gitu loh kayak saya nggak tahu ya apakah memang lagi punya masalah, saya nggak tahu juga ya. Cuman yang saya lihat di screen itu kayak butuh waktu beberapa detik apa mungkin berapa menit ya. Sampai saya bilang gini, ya udah kalau gitu mau nggak saya kasih tahu nomor halamannya. Nomor halaman di laporan yang berisi pertanyaan saya. Ketawa dia. Jadi gini maksud saya teman-teman. Kan ini kan online ya. Misalnya ada dosen penguji yang bertanya. Kalian kan sangat dimudahkan teman-teman dengan buka HP atau mungkin pakai device laptop lain untuk ngecek searching aja di laporan kalian. Pertanyaannya apa dari dosen penguji, kemudian kalian search di laporan itu, kan beres. Itu yang cara yang nggak pakai mikir ya, maksudnya akan lebih baik kalau kalian lebih paham gitu. Jadi orang bertanya itu kan udah nggak usah lihat textbook atau nggak usah lihat laporan gitu. Sama kayak saya nanya nih ke teman-teman, tahu nggak sih jalur mau ke Lembang? Kalau orang udah paham ya, kalau kalian nih teman-teman udah paham, mau udah nggak usah pakai Google Maps, udah nggak usah searching di Google atau di UAZ, kalian bisa bahkan bisa menuliskan dalam kertas kosong, ya kan? Titik berdiri sekarang sampai ke Lembang. Kalau udah paham loh ya. Nah, analogi itu sama dengan kuliah teman-teman sebenarnya, atau skripsi atau apapun lah. Kalau udah paham, main nggak usah lihat buku gitu. Sama kalau saya nanya, Gultom, jalan ke Lembang lewat mana ya? Kalau Gultom udah paham, udah expert, udah sering main ke Lembang sama pacarnya misalnya, itu mah udah tinggal ngomong doang kan, Pak lurus Pak, nanti di situ udah perempatan, ya kan? Nanti belok kanan, dari situ nanti sekitar 100 meter Bapak belok kiri nih, ya kan? Setelah belok kiri nanti di situ ada Indomaret, di situ Bapak bisa beli rokok dulu, beli kopi dulu, lurus lagi tuh Pak, senang terus, gitu loh. Nah, saya kepengen tuh begitu teman-teman. Ketika ditanya, paling tidak kalian harus paham konsep dasarnya, konsep fundamentalnya dulu. Gitu. Jadi nggak bla 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 babi bu gitu. Tentunya nggak asal juga tentunya. Kalaupun misalnya lupa atau bingung, kan tinggal search tadi di laporan. Gitu loh. Ini temuan saya ya sebagai penguji di tahun lalu ya. Nah, nanti setelah sidang KKP itu kalau ada masukan dari pembimbing dan penguji ya tentunya ada revisi. Evaluasi lah ya. Nah, setiap anggota tentunya teman-teman harus berkontribusi ya secara optimal gitu. Karena saya pikir mungkin saya pernah bilang di kelas saya sebelumnya, saya nggak tahu ya. Cuman saya pernah bilang waktu itu adalah sebenarnya kalian kuliah itu adalah bentuk mini atau miniatur dari sebagai bentuk latihan dan miniatur dari dunia yang nyata setelah kalian lulus kuliah, dunia real ya, kerja, usaha maupun. Sebagai contoh, kalau kalian tidak terbiasa kerja kelompok dan kalau terus kalian masuk ke dunia kerja, itu cenderung akan fail, akan gagal. Kenapa? Karena kalian tidak bisa bekerja kelompok. Kalau kalian orangnya individualistik misalnya, menurut saya akan lebih pas jika jadi pengusaha. Artinya bukan berarti tidak boleh atau tidak bisa jadi pekerja, tidak. Cuman kalau di dalam dunia kerja itu kalian akan bersinggungan dengan banyak orang. Selain atasan, rekan kerja, bawahan misalnya. Jadi kalian harus bisa berperan sesuai dengan tugas yang dilaksanakan. Mungkin dalam kuliah kalian bisa lebih santai ya, karena ada teman yang backup, ada yang pengertian misalnya, atau mungkin apa dan sebagainya. Tapi kalau kalian sudah keluar dari dunia perkuliahan, yang ada tuh surat peringatan, pemecatan, misalnya, atau dikucilkan dan sebagainya. Jadi tolong saya berharap semua tim, termasuk ketua tentunya, ketua bisa ngelit ya kan, bisa apa namanya mengorganisir anggotanya, ya kan, pembagian tugas dan sebagainya.
Dan anggotanya juga bisa melakukan berkontribusi dengan lebih baik gitu. Ketika kalian berhasil dalam setiap kelompok, jadi kalau bisa jangan jadi benalu gitu intinya. Dimanapun lah ya, dimanapun kalian berada, sebisa mungkin jadi orang yang bermanfaat. Minimal buat diri sendiri. Tapi jadi gini, udah nggak bermanfaat, bikin orang kesel gitu kan, bikin orang apa namanya enak gitu. Jadi kalau bisa tuh kalian jadi orang yang kalau nggak ada kalian dirindukan. Dalam artian yang positif loh ya tentunya. Nah, saya berharap tadi gitu dalam kelompok semoga apa ya kalian bisa berkontribusi lah ya, ada tanggung jawabnya. Saya rasa mungkin dari kalian ada yang kerja, ada yang bisnis, I know gitu. Tapi paling tidak kalian bisa misalnya gini, ada kerja kelompok, ada meeting, kalian nggak bisa, ya kalian sampaikan mohon maaf karena begini-begini. Job desk yang diberikan nanti akan saya kerjakan dengan baik. Gitu aja gitu. Profesional gitu intinya loh. Nggak yang nggak ada kabar, total hilang, nggak ngapa-ngapain gitu. Tolong itu agak dikurangi ya. Anu udah semester 5 loh kalian loh. Udah gede lah ya. Gede apanya nih? Kemudian draft laporan KKP kepada dosen pembimbing dalam bentuk soft file. Tentunya. Ya kan? Kemudian ujian sidang KKP sekalisan ya di depan dosen pembimbing KKP dan penguji. Ya kan? Selesai ujian sidang, setiap kelompok wajib menyerahkan laporan KKP dalam bentuk soft file. Ya kan? Yang nanti akan disiapkan ya oleh kayaknya iya, Google Drive nanti nyiapin, saya juga boleh sih. Kayaknya Prodi deh kayaknya. Ini kan setelah selesai ujian. Ini coba saya. Oke. Nah, ini tugas mahasiswa berdasarkan bidang kompetensi apa yang harus dicapai. Nah, ini nih, teman-teman. Kita langsung ke bawah aja ya. Sorry, ada yang ditanyakan nggak nih? Belum saya banting laptopnya nih. Sebelum saya melanjutkan. Rokok dulu lah ya. Gimana? Kayaknya nama-namanya nggak asing nih. Reita, Farhan Sofi Atta, Gultom apalagi ini nggak asing nih namanya nih. Kelas KBU, kewirausahaan, workshop. Gimana? Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Ada dong, ayo dong. Suara saya jelas nggak? Halo? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oh, ya. Jelas, Pak. Saya khawatir tadi suara saya nggak jelas, makanya nggak ada yang nanya. Ternyata suara saya jelas tapi nggak ada yang nanya ya. Oke. Oke. Nggak apa-apa. Santai. Nah, nih contoh nih ya. Kalian kelas I ya, betul ya? Indonesia berarti ya. Oke. Nah, kelas I itu ada 5 kelompok. I1 sampai 5. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota. Dan dari 5 anggota itu ada 1 ketua. Ya kan? Nah, di sini itu ada 10 perusahaan. Ya kan? Yang ini teman-teman, yang nomor 1, 2, 3 sampai 10. Maka ini koreksi ya kalau saya salah ya. Soalnya saya kalau nggak salah waktu meeting dosen pembimbing, saya kayaknya nggak bisa hadir deh. Cuman saya ini aja, ingat aja tahun lalu, kan tahun lalu juga kurang lebih begini. Sama kayaknya malah, cuman beda perusahaannya aja. Sepertinya loh ya, tadi saya coba flashback ingatan saya di tahun lalu. Itu. Nah, ini objek perusahaan ada 10, ya kan? 1, 2, 3, 4 yang ini teman-teman. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan? Kita lihat lagi ke bawah nih, biar langsung praktek aja nih. Nih, perusahaan 1 berarti 6 di PT CGI. Ya kan? Kedua, Bukit Muria Jaya, PT Pertamina, PT Sila Agri Inovasi, PT Pegadaian Area Bandung 1.
Ini PT LN ini kayaknya LN tuh luar negeri ya. Kairo, Mesir. Ya kan? Tempatnya Mohamed Salah nih. Kemudian perusahaan ketujuh DL Chemical, South Korea. Waduh, ini berarti BT21 nih ya. Samsung, Chaebol, Hyundai, dan sebagainya. Kemudian perusahaan 8, Bisa, Singapura. Perusahaan 9 nih, Telkom Indonesia. Perusahaan 10, PT Kompas Gramedia Group. Ini ya, 1 sampai 10. Nah, yang ini, yang SKL, itu di bab 11 kalau nggak salah. Ya kan ada bab 10 bab nih. Ya kan? Biar gampang ya, 10 bab itu mewakili 10 perusahaan. Dan bab terakhir mewakili SKL, soft skill. Pak Sunjoyo sama Pak siapa lagi? Fundianto atau siapa namanya? Karena Pak Sunjoyo juga tahun lalu hadir dia. Ngisi juga. Itu linknya Bu Sri kalau nggak salah ya. Kemudian, nah, contoh nih ya. Perusahaan satu apa tadi, ayo? Perusahaan satu. Namanya apa? CGI Pak, CGI. Wah, ini Diki Muhammad ketuanya nih, pintar sekali nih. PT CGI. Singkatannya apa? Biasa aja Pak. Nah, nggak tahu Pak, lupa lagi. Aduh. PT Cyber Global India. Nah, ingat-ingat lagi nih. Oh, PT Cyber Global Indonesia, PT Bukit Muria Jaya, PT Pertamina, PT Sila Agri, dan seterusnya. Ya, contoh nih ya, perusahaan satu berarti PT CGI. Ya kan, ini juga kan magang juga kan kalian nih. Artinya kita udah kerjasama ya, pembimbingnya Pak Susilo kalau nggak salah. Kemarin ada report. Pak Malik juga Pak. Pak Malik juga ya. Iya Pak. Rezi juga sama kan, Rezi sama Asri, Waci itu. Kalau saya CGI dia deh. Kalau saya Pegadaian, menyelesaikan masalah dengan masalah. Kalau Iksal kemarin PT Angin Ribut Pak. Angin Ribut tuh saya jadi inget ini deh, pelawak. Oke. Ini mau maaf ya, saya ngerokok ya. Karena saya pikir hari Sabtu kan santai gitu lah. Ya udahlah. Tapi kalau hari-hari weekend kayaknya saya nggak ngerokok deh. Maksudnya nggak di Zoom ya. Oke. Menurut satu contoh nih ya, PT CGI. Ini kita kelompok 1 dulu nih. Sama semua nih. Ya kan? 5A. Ya kan? 5A. Kita lihat. Ini di bawah itu tugas, teman-teman. Maaf. Ini 5A, 1C, yang kelompok I1 ya, sampai 8A. Kita bisa lihat sama nih. Ya kan? Bab 1 sama semua nih, semua kelompok. Ya kan? 5A semua. Kemudian bab 4 ya kan? 6A semua. Ya kan? Kemudian kelompok 8 bab 8, maaf. Itu tugasnya sama semua, 7A. Dan bab 11 yang Pak Sunjoyo itu, Sunjoyo Soe kalau nggak salah. Itu 8A sama semua. Ya kan? Itu. Kita sekarang langsung loncat ke apa sebenarnya 5A itu. Tugas itu tuh ngapain sih? Gitu. Ini perspektif saya ya. Saya khawatir saya salah nih. Makanya nanti kalian bisa cross check. 5A nih teman-teman bisa lihat nih. Jadi 5A, 1E, 3L misalnya. Itu tuh nama topiknya atau tugas pembahasannya. 5A nih, berarti analisis model bisnis perusahaan CGI. Gitu. Itu bentuk tugasnya yang harus kalian kerjakan. Ya kan? Ini sudah dijelaskan nih. Khusus untuk yang sama sudah dijelasin. Buatlah analisis SWOT BMC bla 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 ya kan. Dinamika lingkungan bla 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 bla. Kalian bisa baca sendiri lah ya. Gitu. Itu 5A nih teman-teman. Sekarang kita cek lagi nih. Ya kan?
Kelas I mana kelas I? Nah, kelas I misalnya nih, kelompok I4 nih. Pada bab 2, ini ya, yang apa? 1F, bab 2, kelompok I4 mengerjakan 1F. Topiknya di bab 2 nih. 1F. Kita lihat 1F itu mana? 1F. Nah, ini nih, 1F. Program K3 dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di masa normal dan COVID. Nah, jadi khusus kelompok I4 itu ngerjain ini. Gitu. Ya kan? Nanti kelompok yang lain beda gitu. Makanya nggak boleh nyontek ya kalian gitu. Nah, bisa lah ini Mas. Gitu. Udah lah ya, kayak gitu-gitu lah ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya kan? Nah, sebelum saya lanjut ke format penulisan akhir, ya kan? Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Kalian udah baca belum yang itu yang saya kirim semalam? Yang PDF itu loh, yang apa? List tugas itu udah dibaca belum? Udah dibaca belum? Belum semua, Pak. Belum, Pak. Nah, kalau bisa teman-teman baca sekarang ya, karena khawatir nanti ada kesalahan dalam penulisan gitu loh, terutama di jenis tugasnya. Itu yang saya tulis, itu berdasarkan tadi, saya udah identifikasi ini, I1, bab 1 apa, bab 2 apa, sampai bab 11. Kelompok I2 apa, nah itu tolong ketuanya lah minimal atau anggotanya tolong bantu cek apakah betul. Karena kalau betul kan memudahkan kalian nih. Kalian sudah bisa dari awal mengidentifikasi terkait dengan tugas yang harus kalian kerjakan. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ada nih. Nggak usah malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Oh, lagi makan. Udah nggak ada? Udah, saya lanjutin ya. Nah, kita sekarang masuk ke format laporan. Ya kan? Apa, Nak? Ya, ini ayah buat laptop nih. Nanti kalau ini susah ke bawah. Ya, makanya. Ayah nggak di meja. Oke, saya lagi sama tuan putri saya nih. Jadi mohon maaf ya, ngajar sambil... Oke, ini bukan ngajar ya, diskusi ya. Sekarang kita masuk ke laporan akhir nih, teman-teman. Ya kan? Terdiri ada 11 bab. 11 bab itu, ya kan, mewakili 11 macam perusahaan atau perwakilan individu. Kayak tadi kan bab 11 kan Pak Sunjoyo. Ya. Bab 1 ya mewakili PT CGI. Perusahaannya nih. Ya kan? Ya kan? Bab 2 apa? Bab sampai bab 11. Nah, sekarang kita lihat ke format laporannya. Bab 1 teman-teman. Topik di perusahaan 1. Apa itu? CGI. Ya kan? PT Cyber Global. I-nya apa? Indonesia, Pak. Nah, pinter nih Farhan. India, Pak. Oh, India nih pinter banget ini. Masya Allah. Harusnya lain dong. Itali, ya kan? Oke. Subbab 1.1. Kan bab 1 nih, ya kan? PT CGI. Subbab 1.1, gambar umum perusahaan. Nah, gambar umum perusahaan berarti kan terkait dengan
sejarah perusahaan, tahun berdirinya, siapa CEO-nya, jumlah karyawan, lokasi perusahaan, kemudian apa produknya, apa jasanya, bla 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 lah ya. Kalian secara logik harusnya sudah bisa dapat. Nah, maksud saya ini itu harus sebenarnya sudah bisa kalian tulis, teman-teman. Gitu. Kan udah ketahuan kan perusahaannya siapa. Kecuali kalian belum tahu perusahaannya, baru kalian nggak bisa nulis. Udah tahu nih gambaran umum perusahaan PT CGI. Ya kalian search lah di Google itu, ya kan? Atau beli majalah bola, ada itu di situ. Nah, jadi udah bisa dimulai dan dicicil, kan Mas? Gitu ya. Nah, alasan teori SWOT BMC juga harusnya sudah bisa dicicil. Gitu, kalian masukin tuh gambar BMC-nya. Apa nak? Ini kan? Ya, revenue stream sampai yang terakhir lah. Itu kan sudah ada pakemnya itu. Ya kan? Analisis dan pembahasan ya tentunya nanti ya, idealnya nanti setelah KKP. Maksud saya seperti itu teman-teman, biar nggak proyek Sangkuriang, ya kan? Ini kan kalian nggak bikin candi nih, candi Prambanan, ya kan? Roro Jonggrang misalnya, gitu loh. Ini kalian enak kemana loh teman-teman? Kan ada waktu ya relatif inilah. Makanya sebelum UTS juga, sebelum UAS, gitu. Jadi sebisa mungkin kalian sudah buat timeline-nya nih teman-teman. Ini hari ini saya mau ngapain, besok saya mau ngapain, tugas mata kuliah A, mata kuliah B, ya kan? Zoom meeting jam sekian, organisasi jam sekian, event student creativity jam sekian, gitu. Jadi kalian nggak keteteran. Hasilnya juga nanti harapannya lebih bagus, karena kan bukan SKS gitu, sistem kebut semalam. Itu ya. Nah ini tugasnya ketua sebenarnya untuk mendelegasikan sesuai dengan kompetensi mahasiswa masing-masing gitu, atau minat mahasiswa masing-masing gitu. Jadi ketua udah bisa nentuin nih. Contoh bab 1 kan ada 5 anggota lah ya, termasuk ketua ya misalnya. Ada 11 bab. Oke. Misalnya ketua 3 nih. 3 bab. Terus masing-masing anggota 2 bab, 2 bab. Beres. Terserah nih babnya nih, mau bab 1, bab 2, ya terserah ketua lah ini. Nah, begitu dengan sama topik perusahaan 2. Gambaran umum perusahaan. Ya kan? Udah bisa searching di internet. Nah, subbab 22 nih teman-teman, landasan teori. Sesuaikan dengan tema masing-masing kelompok. Ya nggak? Coba kita langsung loncat ke atas. Kita ngomongin subbab 22 ya, landasan teori. Kalau yang atas ini kan 1-2 kan udah jelas ya, landasan teori SWOT BMC. Udah jelas. Tapi kalau yang bab 2, subbab 22 itu kan disesuaikan dengan tema masing-masing kelompok. Kita langsung praktek. Tema 22, kelas I. I itu sebelum M atau setelah H ya? Oh, setelah H. Nah, pinter ini. Siapa yang jawab ini? Oke. Ya kan? Kita ambil contoh. Siapa ya? Kelompok I, tadi yang disebut I2, I3, I5. Oke, sekarang saya mau ke I5 aja deh. I5. Ya kan? Kelompok I5 ini, teman-teman. I5. Nah, ya kan? Bab 2. Ya kan? Bab 2 itu apa? Ini kan bab 2 ya. Perusahaan 2, ya kan? Kemudian untuk subbab 2-2-nya, landasan teori yang tadi saya bilang tadi, itu di 1G. Landasan teori sesuai dengan topik masing-masing. Nah, untuk kelompok I5, ya kan, subbab 22 di bab 2 itu 1G. Apa tuh 1G? Saya juga nggak tahu, harus lihat dulu. 1G.
1G. Nah, ini program-program ya kan, quality work life. Asik. Program-program penyeimbangan kualitas kehidupan kerja. 1G. Di perusahaan nomor 2. Apa itu perusahaan nomor 2? Ada yang tahu? QWL ya, quality work life. Di perusahaan nomor berapa? Nomor 2, Bukit Muria Jaya, betul. Nah, ini tolong kalian cek lagi ya dengan kelas lain. Bener nggak kayak gitu nih? Kemarin saya ketemu Pak Rusman, lupa bilang, cuman diskusi KKP. Lucunya Pak Rusman tahu-tahu minta foto saya gitu kan. Pak Yuda, saya minta fotonya. Nah, kasih lah. Jadiin moderator. Oke. Nah, lupa tuh ngomongin yang saya pahami seperti ini benar nggak gitu. Nah, kayak tolong kalian bisa cek ya ke kelas lain atau dosen lain. Bisa saya salah menafsirkannya. Oke, jadi QWL, QWL di perusahaan Bukit Muria Jaya. Nah, di subbab 22 landasan teorinya berarti terkait dengan QWL tadi. Idealnya orang SDM yang ngerjain gitu, karena nomor 1 itu SDM. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai itu kan topik 1 itu SDM. Gitu. Kalau marketing itu kayaknya 3 deh kalau salah. 4 keuangan, rentabilitas, solvabilitas dan sebagainya. Topik 4, misalnya yang depannya 4 ya, misalnya nih. Maaf. Ini kelas I. Nah, nih. Nah. Nih, bab 9 di keuangan tuh bab 9 tuh. 4C, 4D, 4E, 4F. Nah, ketua juga bisa mendelegasikan tugas sesuai dengan konsentrasi masing-masing. Makanya idealnya itu sebenarnya konsentrasi kelompoknya itu terdiri dari 4 konsentrasi minimal. Gitu. Ya. Itu paling teman-teman agenda kita pada siang hari ini, pagi menjelang siang. Itu. Dan seterusnya lah ya, bab 3, bab 4 sampai bab 100, enggak bab 11. Gitu. Itu ya, perusahaan 5 ya kan, gambaran umum perusahaan. Gitu. Bab 10 berarti Kompas Gramedia Indonesia. Ya kan, berarti gambaran umumnya itu terkait dengan Kompas. Kompas itu kan grup ya. Gramedia kan grup, jadi kalian fokusnya di Kompas. Kalian jelasin tuh Gramedia grup ini dia punya apa aja, ya kan? Majalahnya apa aja dan sebagainya. Nah, landasan teorinya tentunya disesuaikan dengan apa namanya tugas masing-masing, gitu. Nah, teman-teman, satu lagi saya jadi ingat nih, paparan perusahaan, ya kan? Paparan perusahaan. Bagi yang ada paparannya, itu kalian makanya harus tulis apa yang disampaikan oleh pembicara atau narasumber sesuai dengan perusahaannya ya. Kalian catat itu, karena nanti kalian bisa tuangkan dalam bentuk laporan. Jadi nggak 2 kali kerja. Kalian udah ikut KKP, capek-capek, harus pakai jaket alma mater, ya kan? Cuma dengerin doang gitu loh. Ya dengerin iya, cuman sambil nulis nih poin-poin pentingnya apa gitu. Yang kan misalnya dari PT Bukit Muria Jaya misalnya. Ya, yang disampaikan nama narasumbernya beliau apa? Sama narasumber Bukit Muria Jaya apa gitu. Kalian tulis gitu. Yang menjadi tugasnya, makanya sebenarnya ketua ini harus sudah bisa mendelegasikan tugas gitu. Cuman menurut saya lebih baik jika ada backup. Artinya gini, jangan sebisa mungkin lebih baik seperti itu. Ketua harus bisa memastikan bahwa si A anggotanya itu bekerja dengan optimal. Dan tentunya ketua juga harus punya backup. Makanya ketua memang harus, menurut saya ya, harus bisa mencatat semua pemaparan dari perusahaan.
Karena jaga-jaga takutnya anggotanya nggak lengkap catatannya gitu. Jadi bisa dilengkapin. Kan hidup saling melengkapi kan? Nggak mungkin lah. Seorang itu perfect. Ya. Begitu juga dengan tugas. Nah, ini juga penting teman-teman. Ukuran A4 kertasnya. Nah kan? Kemudian hurufnya nih Times New Roman. Fontnya 11, bukan 12. Ingat. Jarak spacingnya itu 1,5. Dari atas sampai bawah, 1,5. Sampai lampiran. Ya kan? Draft laporan KKP sebelum sidang. Itu itu dikirim ke saya dan juga ke penguji. Karena nanti untuk bahan penguji ini, saya juga dulu gitu dikirim sama Pak Eka. Pak Yuda, ini kelompok saya laporannya ini. Saya baca dulu tuh. Saya highlight poin-poin penting yang untuk saya jadikan pertanyaan. Gitu. Nah, setelah sidang itu tentunya PDF yang sudah direvisi ya tentunya. Untuk penilaian. Nah, ini juga penting juga. Kalau kamu dapat A, berarti harus nilainya 85 sampai 100. Kalau dapat A- sekian sampai E. Bisa E. Berdoa aja pengujinya enak. Gitu. Teman, apapun itu kan persiapannya kita paham dulu. Siapapun pengujinya kan udah siap. Gitu ya. Nah, ini pakaian, ini bisa baca jendela ya, gas alma mater dan sebagainya. Ikut Zoom sebelum nyala dan sebagainya. Oh ya nih, dosen pembimbing nih. SK-nya saya sih ada, cuman saya di sini aja. Ini kelas F. Wah, nama saya ada berarti nih. Berarti saya resmi dong ya. Gitu. Kelas ini ya kan ketuanya Diki nih. Ini kayaknya ini ya. KBU ya Diki ya. Kue balok Mang Ian bukan ya? Iya, Pak, benar Pak, betul sekali Pak. Alhamdulillah ingatan saya masih normal. Kabar saya KBU kewirausahaan sama Bapak. Waduh, nggak bosan ketemu saya? Malahan senang Pak, asik. Kenapa senang? Saya nggak senang loh. Ya senang aja sih Pak kalau saya mah. Bapaknya soalnya nggak gimana ya ke sayanya gitu. Ya enak aja gitu. Nggak terintimidasi gitu maksudnya. Iya, dia nggak terintimidasi sih. Lebih ke situ Pak. Santai Diki ini. Saya kasih contoh ya. Ingat Man, ini benar-benar saya ingat sekali karena berkesan buat saya. Jadi ada saat saya kuliah di Malaysia di UUM, itu dosennya cewek, mata kuliahnya itu bisnis internasional kalau nggak salah, international bisnis. Iya kan? Itu killernya menauzubillah. Ya guys. Karena dosen-dosen cewek di Malaysia itu nikahnya telat, teman-teman. Mereka ngejar S1, S2, S3 dulu. Dan memang beliau agak senior ya. Ya nggak senior juga sih. Tapi memang terlihat di kelas itu sangat powerful ya. Kelihatan ingin mendominasi gitu. Kurang lebih seperti itu. Satu kejadian yang menarik adalah kelompok saya itu belum selesai tugasnya, teman-teman. Saking banyaknya tugas sehingga dan kita juga nggak ada yang ingat kalau kita presentasi saat itu. Bukan presentasi, ngumpulin tugas. Presentasinya mah berhasil, bagus, nilai A saya. Nggak apa-apa. Cuman pas ngumpulin, itu kita tuh nggak ada yang ngeh. Dan tahu-tahu kita dipanggil di depan kelas, ya kan, dengan muka beliau yang sudah, ya gitulah ya. Dan kita belum bisa ngumpulin. Artinya apa, Diki? Jadi gini, intinya tuh gini ya, bahasa yang enak ya, biar kita biasa prepare.
Cuman kalau ada kejadian yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya kita siap bertanggung jawab. Waktu itu di kelompok saya nggak ada yang berani ngomong. Kalau di depan kelas teman-teman, kan di kelas saya itu kelas internasional ya, ada orang Arab, orang Cina, orang apa, India dan sebagainya. Ya Melayu juga pasti ada. Itu nggak ada yang berani ngomong. Padahal saya bukan ketuanya kalau nggak salah. Siapa gitu ketuanya? Ada orang Indonesia dan sebagainya. Nah, saya bilang, Ibu, mohon maaf Bu, kami sudah mengerjakan cuma belum selesai. Kami siap menerima risikonya. Tahu nggak jawabannya apa? Ya udah nggak apa-apa, kalian duduk dulu, duduk lagi. Nggak jadi dimarahin. Itu loh, Vicky. Teman-teman, artinya apa? Kita tahu salah, ya kita siap bertanggung jawab. Ini santai aja. Ini Gultom juga ketua nih, Himan nih, udah ketua Himan, ikut SC sama saya. Aduh, ini juga ikut kelas saya nih, KKP. Ridwan juga nih, kayaknya ini kelas KB. Apa ya? Ya Ridwan ya? Ya Pak, bullshit ya. Oh. Ini juga namanya nggak asing nih. Wah, Ini Farhan juga nih. Firda juga nih. Dara Virial juga nih. Winda kayaknya deh. Saya lupa. Revi kayaknya bukan kelas saya nih. Revi Pramisti. Namanya Iksal juga nih kelas saya. Salsa Paris, Kervin. Nah, Sony Solhin kayaknya enggak deh. Nah, itu ya teman-teman. Ini aku kan sama Teo. saya berbimbing sama. Oh, sidang teman-teman nih. Wih. Sidang KKP itu dilakukan 25 sampai 28 Januari. Kan eventnya kan 14 sampai 19. Ya kan? Berarti sekitar 6 hari setelah event itu sidangnya. Ya kan? Jam 8 sampai jam 12. Via Zoom meeting. Jadi waktunya mepet teman-teman. 6 hari setelah pelaksanaan KKP, kalian harus sudah sidang. Kenapa? Biar nilainya nanti udah keluar. Ini kan masuk ke masalah ganjil kan, KKP ini. Sehingga nanti setelah sidang, penguji ngumpulin ke saya nilainya dan komen-komennya. Nanti saya kompilasi, saya serahkan ke prodi untuk nilai nanti di akhir untuk nilai keluar di jadi bersamaan dengan mata kuliah lain lah ini. Nah, jadi timeline ini kan harus sudah catat teman-teman, ketuanya nih minimal, ya kan? Event pelaksanaan KKP, sidangnya, gitu. Jadi saya nggak mau berharap juga ya, dan semoga tidak ada kejadian tidak mengenakan, tidak preparation, kemudian belum kelar dan sebagainya. Itu teman-teman. Ya, terakhir, mumpung saya ingat, contoh cover lah ya, kalian bisa baca sendiri, terus disesuaikan tolong. Dosen pembimbing ya kan, kemudian contoh daftar isi laporan bla bla bla. Ini sudah ada draftnya dan kalian juga bisa lihat di kakak tingkat misalnya, ya kan. Ada 2 hal yang ingin saya tekankan di sini, mumpung saya ingat soalnya. 1, semua kelompok, ya kan, tolong pengerjaannya di input di Google Classroom atau minimal Google Drive. Sehingga saya bisa view, minimal saya view. Saya dikasih akses, nanti saya akan kirim email di grup, ya kan, terkait dengan email saya. Dan misalnya contoh nih, Diki nih, ya kan, I1 nih. Kalian Diki, ini berlaku juga untuk kelompok lain ya. Kalian bikin minimal akun Google Drive, di situ berisi semua pekerjaan kalian, ya kan, dari bahan materi, bahan-bahannya, foto perusahaan dan data-data sekunder misalnya, plus bab atau laporannya. Saya dikasih akses view aja, saya bukan edit. Saya cuma pengen lihat progres kalian, gitu. Ya, itu 1. Dan yang kedua, saya nggak tahu ya, saya masih menemukan teman-teman dalam format penulisan itu banyak yang nggak justify. Tidak dirata rata kanan kiri. Jatuh. Ya kan?
Padahal itu sangat mengganggu teman-teman, sangat disturbing kalau 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 reviewer lihat itu udah malas bacanya. Satu, tolong justify ya semuanya ya kan. Makanya semua bagian ya. Kemudian tadi font size sudah dijelasin lah ya. Yang belum dijelasin kalau yang belum ditulis di panduan tuh justify. Kemudian tolong semua bahasa asing di italic, dimiringin, italic, dimiringin. Misalnya contoh QWL, quality work life, yaitu dimiringin di italic. Ya kan? Kedua. Yang ketiga, saya berharap kalian bisa mencantumkan referensi, karena kan tadi kan ada landasan teori kan, tentunya teori ini sudah ada yang membuat dan sudah ada referensinya, gitu. Jadi tolong referensi ini dimasukkan dalam daftar pustaka. Saya tadi belum baca APA atau apa ya, citation style-nya. Karena ada MLA, Modern Language Association, ada APA, ASA, Harvard dan sebagainya. Pakai APA aja lah yang umum lah ya. APA yang edisi ke-7. Lebih baik kalau kalian pakai Mendeley. Mendeley. Tinggal download, lihat di YouTube bisa. Jadi tinggal masukin jadi lebih rapi nanti di daftar pustaka. Itu ya teman-teman. Saya pikir cukup ya untuk pagi hari ini. Sekarang sudah 9:30. Silakan sebelum saya banting laptopnya. Sebelum saya tutup, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mungkin belum jelas? Silakan. Atau udah jelas semua? Jadi bertanya Pak, Oh ya, Ridwan silakan. buat yang bab 6 itu perusahaannya belum dipastikan atau gimana Pak? Bab 6? Yang PT luar negeri? Perusahaan luar negeri ya? Ya, yang Kairo. Iya, betul. Belum ada namanya. Makanya saya tadi bilang, saya lupa naik ke Pak Rusman, karena kemarin saya meeting dengan dia, sama Rezi, sama Pak Eka, sama Abu Asri. Saya lupa nanya. Gitu. Kayaknya sih memang belum ya, belum ada namanya. Cuman as soon as possible, ketika sudah dapat namanya, saya akan share di grup insya Allah. Ya. Siapa Roger Det? Ya. Wah, gaya lu tong. Oh gitu. Oh, great. Oh. Ya makasih Pak. Ya, you welcome. Saya jadi ingat nih kelas saya pengantar bisnis pakai bahasa Inggris. Itu kadang geli sendiri soalnya. Lama nggak ngomong bahasa Inggris jadi. Oke, ada lagi? Rumahnya mana tanya kak? Mana sepeda sana? Nah, ada lagi? Itu udah paham semua ya? Oke. Udah, sekarang sebelum saya tutup, saya jadi ingat nih. Tolong dong ketua sampaikan ke saya, sudah dibagi belum tugasnya, dan anggotanya konsentrasinya apa aja. Ini saya liatin daftar hadir dan daftar nilai ya. Ini teman-teman nih. Udah kelihatan belum? Ini daftar nilai. Ya kan? Kemudian ini daftar hadir. Daftar hadir bimbingan. Oke, coba Diki. Ini anggotanya konsentrasi apa aja dan udah dibagi belum? Job desk-nya masing-masing. Kalau konsentrasi mah SDM semua kayaknya Pak, tapi kalau untuk pembagian tugas mah masih belum Pak. SDM semua ini? Iya. Kalau nggak salah, soalnya kan sekarang mah ini Pak, pembagian kelompoknya jadi kita yang milih sendiri. Oh, Hilmi pemasaran kita Pak.
Kenapa? SDM-nya 4, pemasarannya 1, Pak. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Harusnya sebenarnya kalau kamu sendiri ya, ya cuman ya resiko ya, karena mungkin kamu udah deket ya dengan, cuman ya anyway, resiko yang harus ditanggung adalah kalian harus paham juga terkait dengan keuangan, ya kan, terkait dengan operasional. Oh, satu lagi Pak, Sepia-nya keuangan, kita Pak, Sepia-nya keuangan. Nah, Berarti udah mencakup sih Pak. operasionalnya apa? Tinggal operasi nggak ada Pak operasinya. Oke, ya udah minimal mending lah ya, mending kan. Iya Pak. Gitu. Berarti ya tadi saya bilang SDM misalnya ngerjain SDM idealnya, kemudian keuangan ngerjain keuangan misalnya. Jadi hasilnya lebih bagus karena sesuai dengan bidang konsentrasinya. Tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa, terserah kalian. Kemudian job desk-nya belum dibagi berarti ya? Belum Pak, belum dibagi job desk-nya. Oke, udah nggak apa-apa. Tolong ya Dik ya, apa namanya, create ini ya, Google Classroom ya? Atau minimal apa Google Class? Oke, siap Pak. Ya. Jadi saya dikasih akses untuk view aja. Yap. Oke. Thank you Diki. Kemudian sama Pak, makasih juga. Yap, Ketua Himan nih, Bultom. Ya Pak. Anggotanya dari konsultasi mana aja, Tom? Ini Pak. Kalau saya operasi kan Pak. Oke, terus? Saya operasi dari pemasaran, Anissa SDM, Raisa pemasaran, Reta pemasaran Pak. Jadi kita yang nggak ada cuman keuangan Pak. Kebalikannya dari Diki ya? Iya Pak. Oke, ya udah. Berarti tadi idealnya Bultom sudah bisa memulai pembagian job desk. Terserah sih. Memang saya suggest minimal berdasarkan konsentrasi. Sekalian tadi aplikasi ilmu sebenarnya. Oke, Pak. Tolong create itu tadi ya, minimal Google Drive yang nanti saya share email saya untuk saya dikasih akses untuk view aja, lihat aja, ya. Baik Pak. Sehingga saya bisa tahu update dari kalian. Gitu. Thank you ya Gultom ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Yep. Kemudian Ridwan nih. Ridwan? Ya Pak, Anggotanya dari konsultasi mana aja? dari mana tadi teh? SDM, terus ada saya dari keuangan Pak. Ya SDM sama keuangan sih. Udah nggak ada lagi? Ya, 4 orang. SDM 1 orang. 2 orang keuangan. 3 orang SDM, 2 orang keuangan. Berarti kurang operasi sama pemasaran ya? Iya Pak. Ya mau nggak mau ya, konsekuensinya, resikonya ya kalian kerjakan yang bukan konsentrasi kalian, nggak masalah, kalian belajar. Ya. Terus job desk-nya udah dibagi belum? Sudah Pak. Udah ya, sip. Gitu. Jadi sebisa mungkin nih Diki sama Gultom. Gultom udah dibagi belum job desk-nya? Belum Pak. Belum, oke. Ya, as soon as possible ya, biar nanti masing-masing PIC untuk job desk kan sudah bisa ini ya, mengerjakan minimal di gambaran umum sama landasan teori. Gitu. Oke, terus siapa namanya? Ridwan ya. Ridwan minta tolong ya, create Google Drive sama dengan yang lain. Saya dikasih akses untuk view aja. Ya. Siapa? Oke. Sama kalau bisa dikasih film-film One Piece apa kayak saya bisa download. Oke. Berbayar Pak. Oke, kemudian Farhan nih, Farhan Sofi. Iya Pak. Iya, terus gimana? Udah dibagi job desk-nya? Kalau job desk-nya belum sih Pak. Belum dibagi. Oke. Setelah dibagi dikerjakan ya, jangan cuma dibagi doang ya, berarti ya. Iya Pak.
Oke. Terus konsentrasinya mana aja? Kalau konsentrasinya kalau nggak salah 3 pemasaran, 2 SDM, Pak. Oke. 11-12 kayak Ridwan ya. Oke ya, berarti sama, tolong dibagi job desk saran saya ya, tapi terserah ketuanya loh ya. Ini saya tidak memaksa loh. Sesuai dengan konsentrasi atau minat minimal. Misalnya minatnya di PT Pegadaian ya nggak masalah dan sebagainya. Kemudian Ya, akun Google Drive ya disiapkan. Kemudian saya dikasih Ya, Pak. akses untuk view aja. Okay. Thank you ya. Bapak ternyata 1 operasional, Pak. Alhamdulillah. Ya, Lumayan. ada 1 operasional. Iya. Gitu. Jadi yang operasi ya ngerjain yang bagian operasi ya, jangan ngerjain yang lain. Enggak. Terserah ya, pokoknya bagus, lebih bervariatif. Cuman kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, thank you ya, Pak Farhan. Iya, Pak. Sama-sama. Kemudian terakhir nih, Iksal nih. Iksal, kopi udah habis belum? Misalnya lagi hidup Pak, lagi di pedalaman jadi nggak masuk Zoom, sinyalnya jelek kayaknya Pak. Oke. Di mana emang dia? Di Garut Pak, Oh, di gunung maksudnya atau gimana? gunung hutan juga sih Pak. Nanti diwakilin sama Salsa Pak. Oke. Salsa ya? Iya Pak, hadir Pak. Gimana Salsa? Kalau dari kelompok kita tuh Pak, 3 orang SDM, 2 orang pemasaran Pak. Asik. Boleh. Berarti sama kayak ini ya, Ridwan ya. Ya, Pak Karidon. Sama dengan yang lain. Jobless udah dibagi belum sama si itu? Belum Pak, sisanya malah liburan terus gerak Pak. Oh ya, ngomong liburan ya teman-teman ya, saya jadi ingin cerita ya. Saya kaget juga kemarin. Kan saya meeting ya dengan Adit, Pak Adit, Pak Eka, sama Mas Yo juga tuh yang SC lah, yang SC itu. Student Creativity. Ada satu dosen baru yang sakit, teman-teman. Sakit, saya lupa, penyumbatan pembuluh darah kotor apa ya? Kotornya bersih ya, saya agak lupa. Dan itu di kepala, teman-teman. Kepala nih. Ya kan? Terus saya nanya, lah kok bisa masih umur 32 atau berapa gitu. Udah punya penyakit seperti itu gitu kan. Itu kan bagi saya bukan nggak masuk akal ya, tapi aneh gitu. Kok bisa sih gitu. Ternyata setelah diceritakan yang pada intinya beliau ini orangnya workaholic lah ya bisa dibilang. Kemudian di grup selalu yang pengen menjadi yang terdepan dalam mengomentari, misalnya siapa siapa dan sebagainya lah ya. Terus ke kampus juga jam 7 pagi katanya dan sebagainya. Dan dia mungkin beban sehingga membuat dia itu sakit, teman-teman. Ya kan? Sampai dipaksain lah intinya. Waktu itu udah ngambil data sama Pak Adit di GIAS, di ASBSD, akhirnya malah dia sudah kurang sehat, sampai sekarang masih ngedrop kayaknya. Dan saya langsung jadi keinget ya, bahwa maksud saya gini teman-teman, terkait dengan liburan tadi ya. Liburan tuh oke, teman-teman. Saya malah setuju. Karena kita hiburan, teman-teman. Saya kadang jenuh juga. Ngerjain ini itu, jenuh. Kadang jenuh di depan laptop saudara saya. Ya kan, makanya saya main dengan anak, main dengan istri gitu. Jadi kalau yang belum punya istri ya jangan aneh-aneh dulu lah ya. Gitu kan. Maksudnya kita jalan-jalan kemana, liburan gitu. Itu penting teman-teman. Cuma ya jangan keseringan liburan gitu. Nanti kerjaan nggak beres. Cuman maksud saya adalah kalian tadi terkait QWL ya, quality work life. Itu harus imbang teman-teman. Waktunya ibadah ya ibadah, sholat, waktu yang ngerjain makan ya makan gitu.
waktunya bercengkrama gitu. Waktunya enak-enak ya enak-enak gitu kan misalnya. Gitu. Jadi santai aja gitu, tapi kerjaan beres gitu loh teman-teman. Ya nggak, jangan sampai senangnya ngegame tapi ngegame mulu gitu kan. Ya sayang. Karena masih muda, tantangan ke depan lebih berat. Saya pikir ya, lebih berat, lebih kompetitif. Dan semua serba digital, ada metaverse sekarang. Orang berlomba-lomba ya. Sehari ini juga udah mulai masuk metaverse. Kemudian cryptocurrency juga sudah kayaknya ke depan, saya nggak tahu nih. Dan sebagainya. Artinya gini teman-teman. Saya tipikal orang yang sebisa mungkin membalance pekerjaan saya. Maksud saya, waktunya saya kerja, waktunya saya main dengan anak, saya main dengan anak, waktunya saya liburan, gitu. Jadi, tapi tetap pekerjaan selesai gitu. Jangan sampai gara-gara kerja mulu juga jadi sakit, tapi juga nggak juga liburan mulu gitu kan, atau senang-senang mulu gitu. Nanti kerjaan atau tugas nggak beres. Kurang lebih seperti itu teman-teman sih ya. Saya jadi ingat tadi ngomong Iksal liburan, jadi saya sepertinya butuh liburan nih soalnya. Nanti habis project hibah selesai, saya pengen liburan. Ada yang mau ikut nggak? Mau ke Bali nggak? Atau mau ke Lombok kali ya? Oke, ke Garut dulu aja yuk. Oh boleh. Oh ya ngomong-ngomong, Gultom, saya ini seneng motor ini. Ajakin saya lah kemana lah? Ke mana kek? Pangandaran kek? Kemana kek? Boleh ya, kita touring ya. Ayo Boleh, Pak, gas Pak. Pak. Sama Anis, sama Kervin, Pak. Boleh. Sekarang tanggal berapa ya? Sebentar, saya minggu depan saya ada. Ini Batu Karas. Batu Kasu di mana ya? Pangandaran Pak. Cukup nggak 1 hari? Beres kita rugby sama PKM aja, Pak. Yang SC, Pak. Oh iya. Saya kan tanggal 23 ya? Iya, Pak. Saya nggak bisa, Gultom. Kenapa? Saya 24 seminar hasil penelitian. 27 seminar nasional. Makanya ini kayaknya paling akhir tahun ya. Cuman akhir tahun juga males juga ya. Awal tahun, Pak. Cukup nggak sehari? Cukup nggak? Misalnya kita berangkat pagi nih. Ya kan? Ya jam 6, jam 7, atau jam 5 ya? Cukup nggak, Cak? Kurang kayaknya kalau sehari, Pak. Waduh, saya jangan nginep dong. Saya udah punya anak istri nih. Gultom, Kalau awas. PP mah ke tempatnya Iksal Pak. Iya, Pak, yang di Garut, Pak. Cukup. Cukup ya. Ya PP paling saya. Berangkat pagi nih ya. Pulang sore lah gitu. Soalnya kalau nginep, saya harus ngajak anak istri. Gitu. Soalnya kalau nggak bahaya nanti saya dengan yang lain gitu kan repot. Gitu. Jadi paling kalau bisa yang pulang pergi lah ya. Berangkat pagi, pulang sore. Kayak lagunya Armada. Pulang malam kalau Armada ya. Tuh nanti coba ya saya kontak ke siapa ini PIC-nya nih. Gultom aja. Oke Tom ya, nanti kalau saya bisa H-1 lah. Nanti saya pengen banget liburan sebenarnya, udah jenuh banget di laptop. Kerjanya di laptop mulu. Oke. Intermezzo aja, mohon maaf ya teman-teman yang lainnya. Kalau ada yang mau ikut silahkan, kita ramean, kalau bisa touring ya, kita touring ramean. Yang bawa mobil silahkan, cuman lebih enak pakai motor. Kita touring, kita menikmati alam, makan enak-enak yang khas dari daerah situ misalnya, ngopi bareng, ya kan, cerita-cerita bareng gitu. Jadi ketika di kelas ya kita profesional gitu kan. Cuman ketika di luar ya saya manusia biasa. Saya bukan dosen, saya bukan bukan yang lain lah ya, jabatan lain bukan. Tapi saya adalah ya Yuda yang senang motoran gitu. Jadi kita say hi aja, santai gitu. Tidak mempengaruhi nilai, tidak mempengaruhi apapun kalau udah di luar ya. Gitu. Oke, paling itu aja teman-teman ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa share di grup atau Japri juga insya Allah akan saya balas. Terakhir mungkin
saya tutup ya dengan lafal alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita lakukan ya pada pagi hari ini menjadi tercatat sebagai amal baik kita yang insya Allah akan membawa kita ke surganya Allah nanti. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, atau mungkin ada bercandaan yang menyinggung, saya mohon maaf, tidak ada bermaksud untuk gimana-gimana. Dan saya pesan tetap semangat, kerjakan segala sesuatu dengan baik, dengan niat, dan juga tulus. Insya Allah nanti hasil tidak membohongi selama prosesnya itu benar. Kemudian saya agendakan nanti kita kalau bisa touring ya, insya Allah. Kalau ada yang mau ikut silahkan. Kalau bisa yang pagi sore lah ya, berangkat pagi pulang sore. Jadi tidak capek juga dan juga tidak mengganggu dengan waktu yang lain. Insya Allah segera saya akan kontak, jadwalkan ke Gultom ya. Karena saya kepengen. Tapi saya nggak tahu jalan loh ya. Saya nggak tahu jalan Jawa Barat, jadi nanti tolong di-lead. Saya cuma ngikutin aja. Nah, itu tanggalnya insya Allah akan segera saya jadwalkan ya. Oke, terus untuk minggu depan insya Allah juga nanti akan ada diskusi lagi. Kalau tidak ada halangan ya, karena memang ini lagi proyek penelitian ini lagi banyak sekali. Oh, saya ingetin, jadi ingat Kamis 23 tuh Kamis ya Gultom ya? Iya, Pak. Nah, itu mohon maaf tuh saya bentrok itu. Saya bentrok dengan saya jadi pembicara selaku Kasih BKM ke mahasiswa di Unisba, seluruh mahasiswa di Unisba. Jadi saya paling joinnya nanti kalau udah selesai saya baru join acara tersebut ya. Gitu. Oke. Anyway, terima kasih teman-teman. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan lupa tidur. Saya ini meeting ya.